Terima kasih untuk terima kasih sudah direkod. Terima kasih atas undangannya untuk saya. Nama saya kira sudah beberapa mengenal, yang mengetahuinya itu Eko Budi Santoso, dan saya memang saat ini ditugaskan di Yogyakarta. Saya sehari-hari bekerja di Universitas Sanata Dharma. Ya, memang saya tidak mengajar teologi dan pendidikan agama, tapi saya mengajar matematika. Itu bidang saya secara akademis. Di tentu saja karena saya pastor, ya saya bisa untuk pelayanan sakramen hari Minggu juga, kadang-kadang kalau diperlukan ya juga menerima permintaan untuk ekaristi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih begitu. Saya kira cukup ya. Saya kira sudah cukup Ibu Anita untuk perkenalannya. Baik. Silakan dilanjutkan. Terima kasih, Pastor. Silakan lanjutkan dengan renungan. Saya lanjutkan kah? Ya, silakan, Pastor. Oke, ya. Saya mohon izin untuk share screen Bapak Ibu. Sebentar. Ya. Baik, ini tema yang saya pilih itu tentang perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, menumbuhkan sukacita untuk bersaksi. Nah, sebagai pengantar, mengapa saya memilih ini? Karena memang kebetulan kita sedang masa Paskah, kan? Ini pekan ini sedang pekan Paskah yang kedua, bahkan ya saya kira minggu depan yang ketiga ya. Jadi dan dalam renungan ini saya kira kita akan mendalami Paskah, supaya Paskah kita tidak hanya sekedar habis dengan liturgi setelah itu selesai, tapi mari kita masih menggaungkan bagaimana Paskah itu maknanya untuk diri kita. Nah, dan memang tema ini adalah hasil permenungan saya Paskah tahun ini ya. Ya, kalau saya menyiapkan homili, saya juga merenungkan, lalu saya mendapatkan, lalu tema ini yang sering saya pakai dalam homili-homili saya, mulai dari malam Paskah, minggu Paskah, minggu kedua Paskah dan sebagainya ya, dan juga misa-misa harian, bahwa kita berjumpa dengan Kristus yang bangkit, dan perjumpaan itu akan menumbuhkan sukacita bagi diri kita untuk bersaksi. Baik, nah metode untuk malam ini mungkin sedikit berbeda dengan yang sudah pernah saya lihat di video-video sebelumnya. Kita bersama-sama akan mendalami Injil Lukas bab 24 pasal 13 sampai dengan 35. Nah, jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu lebih bisa mengutarakan pandangannya, pendapatnya. Tidak ada yang salah dalam hal ini, ya. Tidak ada, jadi jangan khawatir kalau saya salah omong, tidak. Kita semua belajar. Nah, kita bersama baca-baca, kita bersama-sama akan membaca, nanti saya bacakan, lalu kemudian di beberapa tempat nanti kita akan berhenti untuk melakukan refleksi, ya, permenungan, menarik sesuatu yang bisa kita bawa. Nah, itu jadi metodenya adalah metode seperti ini. Baik, saya mohon Bapak Ibu untuk hening sejenak. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Ya.
Eh, dan malam ini kita pilih sebuah perikop ketika dua murid Yesus itu pergi pulang ke kampungnya yang bernama Emmaus. Mari kita hening sejenak. Ya Tuhan Yesus, bersabdalah, maka kami mendengarkan, berilah kami rahmat-Mu agar kami bisa mendengarkan sabda-Mu dengan sungguh-sungguh, dan kami bisa mendengarkan kehendak-Mu untuk kami semua. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, marilah kita baca perlahan-lahan. Ya, nanti setelah ini ada sedikit jeda kadang-kadang untuk merenungkannya. Pada hari itu, dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bersama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Mari kita gunakan imajinasi kita. Saya stop dulu bacaannya sampai situ. Ya, saya ulang lagi. Pada hari itu juga dua orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Mari, sekarang kita renungkan. Kita gunakan imajinasi suci kita. Kira-kira bagaimana suasana hati mereka? Lalu, kira-kira apa yang sedang mereka percakapkan? Kita gunakan imajinasi suci kita. Ya, saya menyebutkan sebagai imajinasi suci. Kita berimajinasi tentang kitab suci, maka imajinasi suci. Kira-kira bagaimana suasana hati mereka dan apa yang sedang mereka percakapkan? Mari, ada yang sudah mulai ada ide, ada jawaban saat itu. Bagaimana suasana hati mereka? Dan ketika mereka bercakap-cakap, apa yang dicakapkan? Mari, silakan. Sedih, Kecewa, Kecewa. sedih, heran, Mhm. Bingung, bisa marah, terjadi. kehilangan. Kehilangan, ya. Ya. Oke. Apa sebenarnya yang terjadi begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Ya. Bingung, Bertanya-tanya Mhm. siapa sih Tuhan Yesus sebenarnya? Mhm. berharap, Putus asa. Putus asa. Baik, putus asa ada. kehilangan harapan. Ya. Mhm. Baik. Kira-kira kalau mereka tadi dikatakan sedang berbincang-bincang gitu ya, tentang apa yang terjadi, itu topiknya apa itu topiknya? Kok tadi sudah berani? Nah, Terus apa yang akan Penyaliban kita Yesus lakukan dan setelah kewafatan Yesus. mhm. Kehilangan Yesus membuat apa yang kita mereka lakukan setelah itu? Kematian Yesus. Ya, apa yang dilakukan setelah ini? Mereka Ya, merasa kehilangan Yesus, ya. putus asa, kembali lagi ke kehidupan semula. Oke. Ya, baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan ya. Lalu ketika mereka sedang bercakap-cakap,
dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, sekarang kita mulai masuk ke refleksi. Nanti silahkan ya, satu persatu nanti kalau ada yang bergantian saja sharing. Apakah hidup kita pernah seperti yang dialami oleh mereka itu? Dan hidup kita sehari-hari konkret ya, kita kapan ya kita memiliki suasana hati yang mirip dengan mereka? Silakan, pelan-pelan ya. Ketika saya kehilangan orang tua gitu kan, padahal waktu masih kecil gitu kan. Nah, ketika Sebentar. Oke. Gini ya, alurnya raise hand aja. Ya, supaya saya bisa mengatur anunya supaya tidak karena saya kalau yang sekarang dengan Ibu Margareta Selvi. Silakan Ibu Margareta Selvi, silakan. Terima kasih Romo. Perasaan seperti yang murid Tuhan Yesus sering terjadi dalam hidup saya ketika ini saya ya Romo ya, ketika saya sudah berdoa untuk suatu pergumulan, tetapi kok Tuhan ini tidak menjawab gitu, semakin sulit saja begitu, semakin tidak ada jawaban. Semakin saya cari suara Tuhan maunya apa sih Tuhan untuk masalah saya ini apa gitu, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin saya lakukan gitu, tapi kok nggak ada gitu loh. Saya mencari melalui konseling, melalui doa saya pergi, semakin saya rajin kok enggak, semakin saya kejar itu semakin Tuhan kayak jauh gitu loh. Saya begitu kalau menurut saya ini Romo begitu. Ya. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih Ibu Margareta ya. Sekali lagi Bapak Ibu jangan takut untuk salah. Kita nggak ada yang salah. Ini kan mengungkapkan pengalaman ya. Mungkin ada yang lain, Ibu Zinda kita ya. Silakan. Ya, saya mengalami terima kasih satu masa yang sulit ketika harus meninggalkan Timur kembali ke Indonesia, semua ditinggal. Dan di tempat yang baru tidak diterima untuk bekerja. Sehingga hampir 1 tahun tidak menerima gaji. Rasanya betul-betul tidak adil dan juga tidak ada perhatian dari pemerintah. Begitu juga di tempat baru. Kenapa sudah bawa SK kok tidak diterima? Nah, di sini seperti kehilangan arah, tapi puji Tuhan akhirnya kembali bisa menemukan bahwa Tuhan itu baik dan teramat sangat baik. Terima kasih, Romo. Terima kasih Ibu Zinda kita, pengalaman yang sungguh menarik ya, pengalaman pergulatan. Tadi Ibu Margareta juga pergulatan untuk bisa mengenali Tuhan. Saya kira ini baik. Mungkin ada pengalaman yang lain, silakan bisa raise hand supaya ada yang lain. Pengalaman yang seperti dialami oleh para murid yang kembali pulang ya, sedang mudik ke kampungnya di Emmaus. Oke, tidak ada. Ya nanti silakan kalau nanti masih cukup banyak waktu untuk kesempatan lagi. Mari kita lanjutkan ya. Terima kasih tadi untuk 2 Ibu yang sudah men-sharingkan pengalamannya, kegelisahan, kecemasan, ketidakpastian ya, yang konkret. Jadi kita pun masih mengalami seperti yang dialami oleh para murid Emmaus itu. Saya pun juga pernah. Semua orang, saya kira semua orang pernah mengalami itu. Ya, entah besar, entah kecil, ya, tapi pernah mengalami ini semua. Kita putus asa, kita tidak tahu harus bagaimana, semua rencana kita berantakan. Ya. Keinginan kita, mimpi kita juga hancur, gitu kan. Nah, itu pernah kita semua alami. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi
ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Mari kita refleksikan. Mengapa para murid tidak mengenali Yesus? Padahal Yesus ada di depan mereka. Padahal Yesus ada bersama dengan mereka. Tapi mengapa mereka tidak mengenali dengan siapa mereka sedang bercakap-cakap? Kira-kira mengapa? Ya, mengapa para murid yang dua orang itu tidak mengenali Yesus yang ada bersama mereka? Karena larut dengan Sebentar ya, Dr. Swani, silahkan. Silahkan. Mari silahkan. Terima kasih Romo, saya mencoba. Karena hati mereka tertutup, mereka bingung, dan semua itu dikalahkan oleh rasa khawatir, rasa sedih, rasa bingung. Dan semua itu menjadi suatu awan, suatu selubung yang tidak mengenali kebenaran. Oke, terima kasih Dr. Swani ya. Jawaban saya kira yang bisa diterima. Jadi suasana hati para murid itulah yang akhirnya menjadi awan yang sehingga mereka sendiri tidak bisa mengenali Yesus ya. Baik, ada yang lain? Ada yang lain? Terlalu larut dalam kesedihan, Romo. Oke, Ibu Mustika ya, itulah dalam problem sendiri ya. Kalau dalam problem sendiri, fokus pada diri sendiri ya. Fokus ini problem sendiri menjadi kabut bagi kedua murid itu untuk mengenali Yesus. Padahal Yesus ada bersama mereka. Iya. Oke, ada pandangan, terima kasih Ibu Mustika ya, pandangan yang lain. Oke, semua benar ya, semua benar. Tidak ada yang salah di sini. Ibu Dr. Mustika, betul. Ya, mari silahkan. Ada lain yang ingin berpendapat? Kurang peka, Romo. Kurang peka, ya, silahkan. Bisa. Terlalu sibuk fokus ke masalahnya, tidak kurang percaya gitu. Kan mereka kan selama ini kan sehari-hari sama Tuhan Yesus sudah Tuhan Yesus sudah ngasih tahu bahwa ini anak Allah akan seperti ini begitu. Itu yang kurang mereka sadari. Mereka kurang mempercayai. Oke. Terima kasih Ibu Margareta. Ibu Jenda kita mau silahkan. Para murid Kleopas dengan temannya itu merasa bahwa rencana mereka gagal. Karena mereka sudah punya mimpi sendiri, bahwa mereka akan aman dengan Yesus yang bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi sebagai seorang murid merasa akan aman, tenang. Ketika yang menjadi pemimpin mereka hilang, apalagi mati di kayu salib, merasa sangat down sekali dan hidup jadi tidak berarti. Sia-sia percaya. Sia-sia Yesus itu kita imani, kita percayai. Nyatanya kok. Nah, jadi ada rasa kecewa yang mendalam sebagai manusia biasa. Terima kasih, Rom. Terima kasih Ibu. Ya, baik.
Mari kita lanjutkan lagi. Terima kasih untuk semua pemandangannya, tidak ada yang salah ya. Dan saya baik. Oke, saya kira sebelum kita masuk ke berikutnya, nah sekarang kita refleksikan pengalaman kita sendiri. Sekarang kita sudah menjawab ya, saya kira semua benar ya. Pengalaman situasi batin para kedua murid itu yang menutup atau menjadikan awan sehingga mereka tidak bisa melihat Yesus. Suasana atau kesibukan diri sendiri, fokusnya pada diri sendiri, kurang pada yang lain. Nah, lalu kita punya nggak pengalaman seperti itu? Ya, apakah kita pernah punya pengalaman seperti itu? Di mana kita fokus sendiri dan kita tidak sadar bahwa Tuhan ada bersama kita. Ya. Mohon mungkin bisa direnungkan sebentar, dipikir, ditimbang-timbang, saya punya enggak ya? Ya, nanti mungkin saya minta 1-2 untuk sharing lagi ya. Jadi ada saat di mana kita betul-betul hanya fokus pada diri, padahal Tuhan itu sudah ada, sudah mungkin memberikan diri kepada kita, kita lupa, tidak melihatnya. Nah sekarang namanya refleksi ya, kita membaca kitab suci ini, lalu kita sekarang menempatkan diri kita seperti kedua murid yang di Emmaus itu. Pernahkah kita juga seperti mereka? Fokus pada diri sendiri, fokus pada sesuatu, sehingga kita tidak menyadari kehadiran Yesus di dalam diri kita. Dokter Swami, silakan. Mari silakan. Ya, terima kasih Romo. Ya, saya refleksi begitu ada. Ketika itu, pada masa saya kuliah, saya tidak ketika itu saya meneruskan menjadi S2, ambil di Amerika. Dan saya sudah diterima menjadi kandidat PhD. Kemudian pulang, orang tua saya meninggal, dan ibu saya sakit. Saya merasa saya ditinggalkan Tuhan. Saya terjun bebas. Karena ibu saya sakit, saya harus melepaskan semua mimpi, rencana untuk mengejar PhD saya. Satu gelar yang diidam-idamkan orang. Sebenarnya sudah teratur ya. Di situ doa saya hanya untuk ibu kesembuhan. Tapi dalam hal ini saya lupa bahwa saya mendapatkan blessing begitu banyak dari Allah. Bahwa saya bisa menjadi dokter, bisa meneruskan ini, dan diberi kesempatan untuk merawat orang tua sendiri. Putusan itu berat. I am on the top. Tiba-tiba bebas mengerjakan suatu pekerjaan yang sangat-sangat biasa. Tidak usah master, tidak apa. Hanya mengurus ibu sehari-hari, memandikan dia, mengurus dia, kakinya diurus di sana selama 22 tahun. Di situ saya merasa ditinggalkan Tuhan. Tetapi sekarang saya refleksi bahwa Tuhan di situ ingin memberikan saya suatu kesempatan untuk dalam kelemahan itu dikuatkan Tuhan. Bahwa akhirnya saya bisa, bukan kesembuhan fisik dari mama saya, tetapi keselamatan jiwanya, bahwa mama saya bisa dibaptis. Dan mama saya belum baptis. Jika seandainya saya mengejar
impian saya. Mungkin saya bisa pay orang untuk membayar, tetapi saya akan menyesal seumur hidup. Terlebih dari itu, saya merasa ditinggalkan Tuhan. Padahal Tuhan ada di samping saya. Kalau saya ingat, tidak mungkin saya bisa bertahan tanpa bantuan Tuhan. Tidak mungkin saya dapat kekuatan jika Tuhan tidak menopang saya, memberikan saya kekuatan untuk melewati hari demi hari. Dan di situ saya mengerti bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan. Hanya kita yang bisa lupa atau terlalu fokus pada keinginan kita sehingga kita menjadi lupa bahwa Dia selalu ada. Ada. Dalam diam ada. Meskipun semua rencana itu berantakan, tapi Ia merencanakan sesuatu yang lebih indah dari saya. Apapun juga itu, masa depan saya tidak tahu. Tapi saya yakin bahwa Tuhan tuh ada di masa lampau saya, masa kini, dan juga di masa depan. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Dr. Swani. Baik, Ibu Zenda, kita bisa saya minta cerita, Ibu bisa minta Ibu cerita, Ibu Zenda kita? Tidak ada. Ya. Tadi ini ada yang baik, mungkin Ibu Margareta bisa unmute kalau silakan bercerita pengalamannya. Pernah Romo, pernah sering bahkan istilahnya saya kan masih dalam proses belajar lebih menumbuhkan iman terlalu. Saya masih banyak duniawinya. Saya merasa terlalu sibuk menyelesaikan masalah saya, perkumpulan saya, sibuk ke sana kemari mencari jawaban. Yaitu tadi ke doa-doa saya gitu. Saya terlalu fokus sama masalah saya ini harus begini-begini. Saya terlalu mengatur Tuhan lewat doa-doa saya, lewat itu seperti ini. Saya jarang bilang Tuhan terjadilah kehendak-Mu. Jadi saya mikirnya seharusnya ini seperti ini loh Tuhan gitu. Supaya seperti ini begitu. Saya fokusnya seperti itu. Padahal kalau sekarang saya belajar lebih, semua yang terjadi itu pasti ada positifnya, pasti ada rahmat di balik itu. Mungkin memang tidak sesuai keinginan saya, apa yang saya doakan, apa yang saya minta, tapi saya percaya ada yang terbaik di situ gitu loh. Kalau saya dibilangin ponakan saya yang masih SMP, kalau sudah diserahkan ke Tuhan ya sudah tante biarin. Toh yang berdoa bukan tante aja, masih banyak. Jadi tante masih nunggu giliran. Jadi intinya sabar tante, pasti dikabulkan. Tapi nggak tahu seperti apa. Ini anak SMP yang sering nasehatin saya seperti itu, Romo. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Selvi. Ibu Zenda, saya mau tanya ke Ibu Zenda. Tadi Ibu Zenda itu menarik pengalamannya. Ketika keluar dari Timur, kemudian kembali, lalu sekian tahun tidak jelas, lalu kapan Ibu merasa bahwa Tuhan itu akhirnya memberi? Sekarang Tuhan waktu. Bagaimana? Kapan dan bagaimana itu? Silakan Ibu. Begini, pengalaman saya keluar dari Timur itu, saya merasa bahwa semua itu pasti mendatangkan kebaikan. Mulut saya mengatakan seperti itu. Tetapi saya sakit, ya. Saya sakit, melihat makanan pun mau muntah, tidak bisa tidur, merasa doa saya itu tidak sampai, hanya sampai di kepala. Begitu ya. Kemudian saya diajak oleh tetangga, karena keluar dari Timur, saya pindah ke Surabaya. Ada teman saya, Pak Sony, itu ajak saya setiap pagi misa pagi. Nah, kemudian satu kali, salah satu teman satu lingkungan kami, punya satu hotel, tiba-tiba stroke masuk rumah sakit, masuk ruang ICU. Nah, ketika kami pulang misa pagi, kami berdoa ke rumah sakit itu,
Tetapi karena teman kami ini ada di ruang ICU, tidak bisa sembarang masuk. Kemudian kami hanya berdoa dari balik tembok, memegang dinding rumah sakit itu, sehingga di situ saya tersadar bahwa apapun yang saya punya, 4 apotik, 1 PBF, semua yang ditinggal, saya merasa bahwa tidak ada gunanya kalau saya sakit seperti si bapak ini. Disitulah mulai perlahan-lahan saya dipulihkan, bahwa saya pasti Tuhan pulihkan pada waktunya. Karena saya ingat sebelum saya keluar dari Timur Timur, ada satu pernyataan Tuhan, ada tulisan di kamar saya itu di Timur Timur, dikatakan begini. Dengan jelas sekali tulisan itu seperti pelangi. Dia katakan, kalau beberapa puluh tahun lalu aku peliharakan engkau, masakan dalam keadaan kritis seperti ini tidak. Nah, itu kembali muncul dalam ingatan ketika kami berdoa untuk teman hanya memegang dinding rumah sakit itu. Nah, dari situlah perlahan-lahan saya dipulihkan ketika pindah lagi ke Medan, terus dipulihkan. Karena saya sudah terlalu sakit dan selalu merasa bahwa saya kena kanker. Sampai kepada dokter kanker darah pun saya katakan, saya kena kanker. Nah, dia bilang, tidak, kamu harus cari kegiatan. Tapi saya tetap merasa bahwa saya sakit kanker. Tapi puji Tuhan, benar bahwa Tuhan pulihkan seperti Ayub. Semua Tuhan pulihkan. Lebih daripada apa yang saya tinggalkan di Timur Timur. Terima kasih, Romo. Terima kasih Ibu Cinta kita, terima kasih Ibu Margareta Selvi dan Dr. Swani. Yang menarik begini. Saya kira dari 3 cerita ini, kegagalan hidup kita itu bukan akhir segala-galanya. Dan ini yang dialami juga kedua murid dari Emmaus itu. Kegagalan mereka, mimpi mereka kan mereka ingin Yesus menjadi Mesias, begitu kan? Mereka gagal, ya. Dan mereka putus asa. Ya. Ibu Sinda juga tadi putus asa. Ada sesuatu yang sudah dibangun begitu lama di Timur ditinggalkan begitu saja. Dr. Swani juga mimpinya, itu lalu tidak selesai. Harus pulang. Tetapi ketika pulang dan kita direfleksikan, ternyata ada yang indah di sana. Tadi sharingnya Dr. Swani sungguh indah. Ternyata kegagalan saya itu menjadi sarana bagi Tuhan. Supaya saya bisa dengan tangannya Ibu Swani itu, ya, dengan tangan sendiri bisa merawat Mama, dan tidak hanya merawat fisik, tapi juga mengantar Mama untuk kepada iman. Saya kira, dan juga sharingnya Ibu Margareta juga menarik. Saya melihat bagaimana Tuhan dan Yesus berbicara melalui keponakan itu. Ya, mengingatkan. Kadang-kadang kita nggak sabar. Sama juga dengan 2 murid yang di Emmaus juga nggak sabar mereka. Atau mereka punya pemandangan yang berbeda. Ya. Juga Ibu Sinda kita juga pengalaman-pengalaman. Tapi memang inilah ya pengalaman kita semua. Jadi pengalaman 2 murid di Emmaus adalah pengalaman kita semua. Pengalaman sebagai orang yang lemah, yang punya mimpi, tiba-tiba mimpinya hilang, yang punya harapan, tiba-tiba harapannya hilang, yang tadi pengalaman Ibu Sinda tadi, sesuatu yang sudah dibangun, tiba-tiba harus ditinggalkan dalam suasana yang tidak jelas. Nah, mari kita lanjutkan ceritanya. Ya. Mereka menjawab pertanyaan Yesusnya. Tadi Yesus bertanya, apa itu? Gitu kan? Apakah maksudnya yang tidak tahu apa yang terjadi? Apa itu? Gitu kan? Lalu jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami.
Tapi imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Jadi yang ada adalah kegagalan, ya, yang ada adalah putus asa mereka putus asa. Apa yang sudah mereka impikan tentang Yesus itu sirna semuanya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan orang Israel. Jadi mereka itu sedang menunggu seorang yang bisa membebaskan Israel, membawa bangsa Israel itu menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Jadi hilang, impian mereka hilang. Sama juga, kita juga punya mimpi-mimpi yang hilang. Saya juga pernah mengalami itu. Tapi ketika, hampir mirip dengan ceritanya Ibu Dr. Swani tadi. Tahun 2019, sebelum COVID, saya punya kesempatan, harusnya ada sebuah program, dan saya mendaftar dan diterima untuk ke Boston. Tapi dan itu acaranya di bulan Juli. Nah, tapi sampai hari keberangkatan visa saya belum dapat, entah mengapa. Tidak jelas mengapa. Ya. Tapi setelah saya refleksikan, saya juga marah ya. Ada kesempatan untuk beasiswa sebuah program begitu, lalu kemudian itu hilang. Tapi setelah saya refleksikan, itu ternyata apa? Ibu saya meninggal ya di bulan Juli tanggal 20 Juli. Dan saya karena nggak jadi berangkat, maka saya bisa pulang, bisa mendoakan, bisa memisah, bisa memakamkan ibu saya, ya saya sendiri yang melakukan itu. Dan dapat dibayangkan kalau saya pergi pasti tidak terjadi itu. Sesuatu yang saya syukuri dan tentang program ini ternyata ketika ditawarkan lagi 2 tahun kemudian, ya saya bisa ikut. Jadi meskipun tidak jadi ke Amerika karena sedang pandemi, tetapi saya tidak ada sesuatu yang rugi. Jadi pengalaman seperti ini, pengalaman kita, ya, saya tidak tahu dengan yang lain, ya. Tadi ada 3 ibu yang bercerita sudah cukup mewakili. Kita putus asa, tapi mari kita lihat sekarang. Nah, tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa mereka benar, bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi dia tidak mereka lihat. Ya, ini cerita, mereka bercerita tentang peristiwa kebangkitan. Jadi mereka bercerita mengenai Yesus yang wafat dan Yesus yang bangkit. Nah, lalu apa yang menarik di sini? Yang menarik adalah reaksi Yesus kepada mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Yang menarik ini, bagaimana reaksi Yesus kepada mereka. Nah, kita sekarang bisa mulai memikir-mikir begitu ya. Kira-kira apa yang dikatakan Yesus kepada kita? Ketika kita itu seperti ya pengalaman kedua murid Emmaus ini. Apa yang akan dikatakan Yesus kepada kita? Ketika kita marah-marah karena kita
Apa yang kita rencanakan tidak terlaksana, padahal kurang apa doanya itu. Setiap hari berdoa, tapi kok ya masih ada kesulitan ya. Setiap hari berdoa kok mungkin ada masalah dengan anak di sekolah, atau mungkin ada masalah keluarga, atau mungkin ada masalah ekonomi. Lalu kita akan marah. Lalu kira-kira Yesus berkata apa kepada kita? Nah, tadi saya menarik tadi ungkapan dari Ibu Jenda kita tadi mengatakan, kamu dulu itu begitu saya perhatikan, masa ini tidak juga saya perhatikan, ya? Itu kira-kira ya masing-masing punya pengalaman bagaimana, ya? Baik. Ya, saya kira ini kita lewati saja. Nah, yang menarik adalah bukan ini, tapi kalau Yesus itu ada di hadapan kita, dia akan berkata apa kepada kita? Jadi udah ada yang bercerita tadi ya, ada yang bercerita. Ya. Saya kira kita bisa terus. Ya. Lalu Yesus memberikan pengajaran kepada mereka. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Oke, ini saya lanjutkan aja ya. Nah, kemudian kisahnya berlanjut. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Adegan berikutnya ini yang menarik untuk kita renungkan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Nah, sekarang pertanyaan saya, silahkan nanti ya bisa mengutarakan. Di zaman kita, peristiwa ini ya, duduk makan dengan mereka, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, itu terjadi pada saat apa? Untuk zaman kita, ya, untuk zaman kita. Ekaristi. Ada yang menjawab Ekaristi. Ya, ada yang lain? Ada yang lain? Ya, saya kira jawabannya memang betul, Ekaristi. Pertanyaannya adalah, apakah betul? Nah sekarang kemudian berikutnya. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kembali kepada pertanyaan kita semua, untuk kita semua. Apakah benar dalam pengalaman kita, paling tidak kita mengupayakan ketika Ekaristi kita bisa mengenal Yesus? Karena kita mungkin terlalu sering Ekaristi, kadang-kadang atau mungkin kesibukan kita nggak mengenali dia. Atau mungkin karena suasana hati kita, ketika Ekaristi kita tidak mengenali dia. Bisa jadi ada cukup banyak orang, ya, kita kan terkenal ada istilah itu Katolik napas, Natal dan Paskah, hanya Natal dan Paskah kalau rame ke gereja untuk Ekaristi. Tapi hari-hari yang lain, hari Minggu tidak. Ya. Ada berbagai macam alasan. Jadi alasan itulah yang membuat kita tidak lalu bertemu dengan Yesus.
Ada juga mungkin yang ketika Ekaristi sibuk dengan sesuatu yang lain. Tadi yang dari fokus sesuatu yang lain. Apakah kita mengalami ketika Ekaristi sungguh-sungguh kita bertemu dengan Yesus? Tidak perlu dijawab sekarang. Ini saya tawarkan sebagai bahan untuk Bapak Ibu untuk merenungkan. Karena iman gereja, Yesus hadir dalam Ekaristi. Hadir. Ya macam-macam ya, macam-macam. Kadang-kadang saya juga ketemu orang, Romo saya males kok misah di sana gitu, ngapain? Romonya itu, nah itu. Atau saya lebih suka di sana gitu kan. Di sana lebih menarik, Romonya lucu gitu kan. Ya, saya sendiri kadang-kadang juga tidak pede ketika diminta untuk ada sebuah gereja di sini yang terkenal dengan romonya bagus-bagus kalau homili, lalu saya sering diminta gitu kasih di sana dan saya mengatakan ya saya dari segi waktu bisa, tapi saya nggak pede untuk berhomili di situ karena tuntutan tuntutan sesi liturginya terlalu tinggi. Ya, homilinya gimana dan sebagainya. Tapi saya pribadi sebagai imam, ya, saya mengupayakan bahwa ketika Ekaristi saya berjumpa dengan Yesus. Dan saya sering mengatakan kepada umatnya, ya kita berjumpa dengan Yesus dalam dua hal, sabda dan roti dan anggur. Ya, roti. Sabda, ini kita juga berjumpa dengan Yesus. Saya percaya bahwa kita sedang berjumpa dengan Yesus sendiri, yang sedang bersabda kepada kita. Saya tidak tahu bapak-bapak atau ibu-ibu atau suster ya, dari bacaan ini mana yang paling mengesan, kan? Dari mana yang paling mengesan, yang paling menarik. Ya. Saya menawarkan saja. Saya mencoba, semoga saya dipakai Tuhan ya, untuk menawarkan bacaan. Masing-masing punya ada perikop-perikop yang mengesan nanti. Jangan semuanya, kalau semuanya tidak terlalu banyak. Ada 1-2 yang mengesan. Itulah Tuhan yang bersabda. Bacaan yang sama kita dengarkan berkali-kali, tetapi tetap ada satu yang menarik. Baik, saya lanjutkan ya, waktunya sudah hampir habis. Ya. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Seharusnya, bukankah seharusnya hati kita berkobar-kobar? Tapi nyatanya tidak, kan? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Kemudian ini ending story-nya. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman mereka. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu, ya, jadi perikop ini cukup panjang sebenarnya, tapi ada 3 bagian yang menarik. Yang pertama adalah ketika manusia bergulat, kita bergulat dengan masalah kita. Kita bergulat masalah. Saking hebatnya kita bergulat dengan masalah kita, seringkali kita tidak mengenali Yesus yang ada di sekitar kita, yang sedang berjalan bersama kita. Kita tidak mengenali. Kenapa? Kita sibuk dengan sesuatu yang ingin kita jangkau, ingin kita raih. Yang kedua, bagian yang kedua adalah Ekaristi. Salah satu sarana untuk bisa merasakan, bisa mengenali, bisa bertemu dengan Yesus adalah melalui Ekaristi.
Dan saya sungguh percaya kesetiaan kita kepada Ekaristi itu akan menyelamatkan kita. Meskipun kita orang yang berdosa. Kita semua orang berdosa. Tapi sekalipun kita orang berdosa, tapi kesetiaan kita untuk ikut Ekaristi, bertemu dengan Tuhan, akan menyelamatkan kita. Artinya membuat kita selamat. Meskipun ya ada berbagai macam tantangan dalam hidup keluarga Bapak Ibu. Tetapi kalau Ibu Bapak itu setia, apalagi bisa setia ke gereja, misa, Ekaristi, akan menyelamatkan. Meskipun mungkin berat. Demikian juga untuk saya dan juga suster di sini. Panggilan itu kadang-kadang tidak mudah. Nah, ada butuh kesetiaan, tetapi kesetiaan saya memaksa saya untuk setia kepada Ekaristi, bertemu dengan Tuhan, meskipun kadang-kadang juga berat, tetapi itulah menyelamatkan kita. Ya, ini kesaksian saya, ya, yang tidak bisa saya pungkiri. Ya, kesetiaan kita pada Ekaristi itu yang membuat kita bisa selamat. Dan yang ketiga, setelah kita bertemu dengan Yesus, maka itu diikuti dengan hati yang berkobar-kobar, sukacita. Sukacita itu tidak selalu bahwa kita happy-happy, bukan? No, ya tidak. Tetapi bahwa hidup kita itu berbagi kepada orang lain, berbagi waktu, berbagi perhatian. Itu tandanya bahwa memang kita telah bertemu dengan Yesus. Sukacita. Apakah ya orang yang sukacita itu bisa menangis? Bisa. Sedih? Bisa. Kecewa? Sangat mungkin. Ya. Saya juga begitu. Tetapi selalu bahwa saya ingin berbagi sesuatu kepada orang lain. Saya ingin dipakai oleh Yesus untuk agar orang-orang sekitar saya menjadi lebih baik. Dan saya juga berusaha menjadi lebih baik. Ya, itu. Jadi ini sharing saya tentang topik ini, permenungan selama selama Paskah ini, yang saya kira kok itu menarik untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu pada kesempatan malam ini. Saya kira waktunya sudah hampir ya. Saya beri kesempatan saja untuk tanya jawab langsung saja, silakan. Baik, terima kasih.